Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fauzan Zulfakar dengan NIM H071251088. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang berjudul Sistem Informasi Berbasis Internet of Things, Konsep, Komponen, dan Ekosistem di Masa Depan. Nah, saat ini perkembangan teknologi sudah mengubah cara kita memperoleh data dan memanfaatkan informasi. Jika dahulu data dikumpulkan secara manual, sekarang berbagai perangkat mampu mengumpulkan data sendiri melalui internet. Nah, teknologi tersebut dikenal sebagai Internet of Things atau disingkat sebagai IoT. Namun, data yang dikumpulkan oleh perangkat IoT tidak akan memberikan manfaat apabila tidak diolah menjadi informasi yang berguna. Nah, disinilah peran sistem informasi sangat penting. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan bagaimana hubungan antara IoT dan sistem informasi dan bagaimana keduanya dapat bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari. Oke, di sini dapat kita lihat perbedaan antara data mentah dan informasi yang sudah diolah. Data mentah atau unprocessed data merupakan sekumpulan fakta yang belum memiliki arti atau makna. Misalnya, angka suhu dari sensor, jumlah kendaraan yang lewat, atau data denyut jantung pasien. Jika hanya berupa angka, data tersebut belum dapat membantu kita untuk mengambil keputusan apa. Nah, setelah data dikumpulkan, data akan diproses menggunakan sistem informasi. Sistem melakukan penyimpanan, pengolahan, analisis, bahkan visualisasi, sehingga menghasilkan informasi yang lebih mudah dipahami. Contohnya, ketika sensor suhu menghasilkan angka 35 derajat Celcius, sistem informasi kemudian mengolah data tersebut dan memberikan informasi bahwa suhu ruangan terlalu tinggi, sehingga pendingin ruangan perlu dinyalakan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa data adalah bahan mentah, sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang memiliki makna dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan sehari-hari. Nah, kita masuk ke pengertian IoT dan sistem informasi. Dua konsep utamanya yaitu Internet of Things dan sistem informasi. IoT merupakan konsep ketika berbagai perangkat fisik dapat saling terhubung melalui internet sehingga mampu mengumpulkan dan mengirimkan data secara otomatis. Nah, perangkat tersebut biasanya menggunakan sensor atau membaca kondisi di sekitarnya. Dapat kita lihat di sini ada karakteristiknya, yaitu terhubung dengan internet, dilengkapi penangkap data, berjalan otomatis dan real time, dan dapat dipantau dari jarak jauh. Kemudian, sistem informasi merupakan sekumpulan komponen yang bekerja sama untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan informasi kepada pengguna. Jika kita membandingkan keduanya, IoT bertugas untuk menghasilkan data. Nah, sistem informasi bertugas untuk mengubah data menjadi informasi yang berguna. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena tanpa IoT, data tidak tersedia secara otomatis. Sebaliknya, jika tidak ada sistem informasi, maka data dari IoT hanyalah menjadi angka-angka yang tidak ada gunanya. Kemudian ini ada karakteristik sistem informasi, yaitu mengumpulkan dan menyimpan data mentah, memproses data secara logis, menyajikan informasi visual atau dashboard, serta mendukung proses operasional harian. Kemudian di sini ada simbiosis digital. Nah, pada ini IoT dapat dianalogikan sebagai mata dan telinga, karena IoT bertugas untuk mengamati lingkungan melalui berbagai sensor, seperti sensor suhu yang membaca temperatur, sensor cahaya yang membaca intensitas cahaya, sensor gerak yang mendeteksi aktivitas, sensor kelembapan yang mengukur kondisi udara. Semua data tersebut dikumpulkan tanpa henti oleh Internet of Things. Nah, sedangkan sistem informasi berperan sebagai otak. Otak menerima semua data tadi, kemudian mengolahnya menjadi informasi yang mudah dipahami. Hasil akhirnya berupa laporan, notifikasi, ataupun rekomendasi yang membantu kita manusia untuk mengambil keputusan. Jadi, hubungan keduanya ini sangat erat, dan IoT itu menghasilkan data dan sistem informasi memberikan makna terhadap data tersebut. Nah, di sini ada anatominya sebagai ekosistem cerdas. Lapisan pertama adalah perangkat atau sensor. Nah, di mana lapisan ini bertugas untuk menangkap data dari lingkungan. Lapisan kedua adalah jaringan komunikasi, di mana data yang telah dikumpulkan melalui sensor dikirim melalui internet menuju server atau cloud. Lapisan ketiga adalah penyimpanan data. Di sini, semua data yang telah dikumpulkan disimpan di database, sehingga dapat digunakan kembali.
Kemudian lapisan keempat adalah analisis, di mana pada tahap ini sistem informasi telah mengolah data menggunakan berbagai metode sehingga menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Kemudian lapisan terakhir adalah aplikasi atau dashboard, di mana kita sebagai manusia dapat melihat hasil pengolahan data melalui aplikasi dalam bentuk grafik, tabel, ataupun notifikasi. Nah, semua lapisan ini saling terhubung sehingga membentuk sebuah ekosistem digital yang utuh. Nah, aliran data menjadi tindakan, di mana tahap pertama adalah sensor mengumpulkan data, tahap kedua data dikirim melalui internet menuju server, tahap ketiga data disimpan ke dalam database, tahap keempat sistem informasi melakukan analisis terhadap data, tahap kelima hasil analisis ditampilkan kepada pengguna, dan tahap terakhir adalah pengguna mengambil keputusan berdasarkan informasi tersebut. Sebagai contoh, di mana sensor mendeteksi suhu ruangan meningkat, sistem mengolah data tersebut, dan aplikasi memberikan notifikasi bahwa pendingin ruangan perlu dinyalakan karena suhu dalam ruangan telah terlalu panas. Artinya data akhirnya menghasilkan sebuah tindakan. Nah, kemudian di sini ada katalisator atau kelebihan dan tantangan dari strategis ini, yaitu pertama adalah teknologi IoT memberikan banyak manfaat. Yang pertama adalah efisiensi, di mana proses yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dapat dilakukan secara otomatis. Kedua adalah kecepatan, di mana informasi dapat diperoleh secara real time. Kemudian ketiga adalah akurasi, di mana kesalahan akibat pencatatan manual itu dapat dikurangi. Kemudian dapat dilakukan pemantauan proses jarak jauh dan otomatisasi proses. Kemudian adapun terdapat beberapa tantangan, yaitu pertama infrastruktur, yaitu ketergantungan IoT ini pada koneksi internet yang stabil dan biaya implementasi awalnya yang cukup tinggi. Kemudian ada keamanan dan privasi, yang dimana ancaman serangan cyber pada perangkat yang terus terhubung ini terus ada. Kemudian ada standarisasi, di mana kurangnya protokol baku antar produsen perangkat yang berbeda, dan terakhir adalah SDM, di mana dibutuhkan tenaga ahli untuk melakukan pemeliharaan sistem dari Internet of Things ini. Kemudian di sini ada contoh penerapan pada dunia nyatanya, di mana pertama adalah penerapan pada dunia pendidikan. Pada sektor pendidikan, salah satu penerapan IoT pada sektor pendidikan adalah misalnya sistem absensi otomatis. Nah, di mana sistem absensi otomatis ini menggunakan kartu atau pengenalan wajah. Kemudian yang kedua adalah di mana inputnya yaitu kartu pintar, pemindai wajah, atau sensor suhu kelas, pemantauan listrik laboratorium. Kemudian diproses oleh sistem informasi dengan mencatat kehadiran otomatis, dan outputnya atau manfaatnya yaitu sistem absensi yang sangat akurat dan tercatat. Kemudian yang kedua adalah penerapan pada bidang kesehatan, di mana di bidang kesehatan IoT membantu untuk proses pelayanan pasien, di mana perangkat kesehatan dapat mengukur detak jantung, tekanan darah, suhu tubuh, maupun kadar oksigen. Nah, data tersebut langsung dikirim ke rumah sakit, sehingga sistem informasi menganalisis data dan menampilkan kondisi pasien kepada dokter. Dan apabila terjadi kondisi darurat, sistem dapat memberikan peringatan secara otomatis sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Teknologi ini juga mendukung layanan kesehatan jarak jauh atau layanan telemedicine. Kemudian ada penerapan pada industri atau smart factory. Pada sektor industri, konsep IoT dikenal sebagai smart factory. Nah, berbagai mesin produksi dipasang sensor, kemudian sensor memantau suhu mesin, getaran, tekanan, atau kondisi operasional mesin. Nah, semua data ini dikirim ke database, kemudian jika sistem menemukan indikasi kerusakan, maka akan muncul peringatan sebelum mesin benar-benar rusak. Nah, cara ini dikenal sebagai predictive maintenance atau perawatan prediktif. Melalui pendekatan tersebut, perusahaan industri dapat mengurangi biaya perawatan dan meningkatkan produktivitas. Nah, kemudian terakhir ada penerapan pada Smart City, di mana konsep Smart City ini sendiri memanfaatkan IoT untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Contohnya adalah lampu lalu lintas pintar yang mengatur
yang mengatur kepadatan kendaraan. Kemudian sistem parkir pintar yang memberikan informasi lokasi parkir kosong. Kemudian ada sistem pemantauan kualitas udara, lampu jalan otomatis, atau sistem pengolahan sampah. Nah, semua data dari berbagai sensor ini diolah oleh sistem informasi sehingga pemerintah dari smart city itu dapat mengambil keputusan berdasarkan kondisi yang terjadi secara real time. Nah, kemudian ada visi masa depan di mana melihat perkembangan saat ini dapat diperkirakan bahwa IoT akan semakin luas. Semakin banyak perangkat yang terhubung ke internet, semakin besar pula jumlah data yang dihasilkan. Karena itu, sistem informasi akan memiliki peran yang semakin penting dalam mengelola data tersebut. Teknologi seperti AI atau Artificial Intelligence, Big Data, dan Cloud Computing akan bekerja sama dengan IoT sehingga proses pengambilan keputusan akan semakin cepat, cerdas, dan akurat. Nah, inilah yang menjadi dasar terbentuknya berbagai ekosistem digital di masa depan. Kesimpulan yang dapat diambil dari sini adalah dapat disimpulkan bahwa Internet of Things merupakan teknologi yang memungkinkan berbagai perangkat mengumpulkan data secara otomatis melalui internet. Namun, data tersebut belum memberikan manfaat apabila tidak dapat diolah dengan baik. Nah, disinilah sistem informasi berperan penting sebagai pusat pengolahan data menjadi informasi yang bermanfaat. Kombinasi antara Internet of Things atau IoT dan sistem informasi telah diterapkan pada berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, industri, hingga smart city yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya. Nah, melalui penerapan tersebut, organisasi dapat meningkatkan efisiensi, mempercepat proses kerja, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat berdasarkan data. Dengan demikian, presentasi saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, aduh, mousku.